Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan membahas emiten yang berperan penting dalam penanganan bencana di banjir di Sumatera ya. Cuman sebelum itu saya disclaimer bahwa di sini saya hanya membahas ya terkait dengan perusahaan yang berperan penting dalam penanganan bencana banjir di Sumatera. Dan sebelum saya memulai materinya, mari kita sedikit ya mengheningkan cipta, kita mendoakan agar korban-korban banjir yang berada di Sumatera ini bisa mendapatkan penanganan, bantuan maupun perhatian yang lebih ya dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia, dan juga semoga bencana yang berada di Sumatera ini bisa cepat teratasi ya, dan membuat teman-teman yang berada di Sumatera ini bisa menjalani kehidupannya seperti semula. Oke, mungkin kita akan lanjut ya ke materi kita pada kali ini. Jadi kalau misalkan kita membaca berita ya, Bapak Prabowo ini mengerahkan 50 helikopter, pesawat Hercules hingga Airbus untuk menangani banjir di Sumatera. Dan juga kalau misalnya kita lihat beberapa berita terakhir ini, helikopter ini sangat berperan penting ya dalam penanganan banjir di Sumatera. Dan kalau misalkan kita lihat ya dari BNPB sendiri, mereka ini sering ya menggunakan helikopter ini untuk penanganan banjir yang berada di Sumatera maupun penanganan di daerah-daerah yang lain. Nah, di sini saya akan membahas emiten Heli ya, atau PT Jaya Trisindo. Nah, si Heli ini adalah perusahaan yang bergerak ya dalam jasa penyewaan helikopter, di mana kalau misalkan kita lihat dari struktur pemegang sahamnya, dia ini dimiliki oleh PT Startel Communication dan juga PT Avia Nusantara, terus PT Komala Trivaria, dan untuk komisaris dan juga direkturnya itu dipegang oleh Bapak Edwin Wijaya. Terus number of shareholder-nya sendiri kalau misalkan kita lihat ini di bulan November ya ini mengalami penurunan. Artinya apa? Artinya banyak retail yang udah mulai jualan ya di saham ini. Terus kalau misalkan kita lihat dari segi fundamental sendiri, ini emitennya ini menurut saya emiten yang cukup baik ya, karena PI-nya ini masih di bawah 10, meskipun PBV-nya mahal, tapi ini wajar karena memang perusahaannya ini terus bertumbuh. Itu kalau misalnya kita lihat ini kan di tahun 2024 ini kan labanya 7M, dan di tahun 2025 ini labanya 13, yang kuartal 3 terakhir ini 13M. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi market cap-nya sendiri, emitennya ini memang memiliki market cap yang sangat kecil. Dan kalau misalkan kita lihat komisarisnya ya, dan juga owner-nya sendiri, Bapak Edwin Wijaya, ini rajin mengakumulasi sahamnya. Artinya apa? Artinya memang dari segi owner-nya sendiri memang percaya bahwa perusahaannya memang lagi di posisi saham yang murah, seperti itu. Dan kalau misalkan kita baca-baca ya di laporan keuangannya sendiri, pada tahun 2024, grup ini memperoleh kerjasama dengan salah satu instansi pemerintah, yaitu BNPB, untuk kegiatan penanggulangan bencana. Untuk kedepannya, grup ini direncanakan akan terus bekerja sama dalam rangka penanggulangan bencana. Artinya apa? Artinya ini si Heli ini memiliki kontrak dengan BNPB untuk berkelanjutan untuk penanganan bencana yang ada di Indonesia ini. Khususnya kalau misalkan kita lihat ya saat ini kan ada bencana nasional yang sedang dialami oleh teman-teman yang ada di Pulau Sumatera. Artinya seharusnya si Heli ini akan mendapatkan kontrak yang lebih besar. Dalam artian saya lihat kontraknya Heli ini di BNPB ini berakhir di bulan September, dan saya yakin kedepannya pasti akan diperpanjang karena memang ini kan kebutuhan mendesak ya, dan juga ini juga demi kebaikan untuk penyaluran bantuan. Seharusnya Heli akan mendapatkan kontrak yang lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk kontrak dari BNPB sendiri atau pendapatan dari BNPB sendiri per September ya tahun 2025 itu pendapatan yang didapatkan dari penanggulangan bencana itu sebesar 27 miliar, di mana ini menyumbang 23% dari pendapatan
heli ini sendiri. Terus kalau misalkan kita lihat dari segmen operasi ya, si heli ini memang dia ini fokusnya ini di Pulau Sumatera dan juga Riau. Memang artinya apa? Artinya ini si heli memang dia memiliki spesialisasi ya untuk operasional di kawasan Sumatera dan juga Riau, dan hal ini sangat sangat tepat terkait dengan kondisi bencana yang saat ini terjadi. Dan seharusnya untuk kedepannya heli akan mendapatkan pendapatan dari segmennya ini akan meningkat ya, karena memang untuk saat ini kebutuhan untuk helikopter memang sangat urgent sekali seperti itu. Dan untuk kondisi sahamnya saat ini, heli ini masih sideways ya. Jadi sahamnya ini memang cenderung sideways. Dan kalau misalkan secara teknikal, MACD-nya sih ya, per hari ini kebetulan lagi golden cross seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Cukup pembahasan singkat ya terkait dengan heli, karena saya juga nggak terlalu enak ya untuk membahas terkait dengan ini. Tapi balik lagi, saya hanya investor yang oportunis. Saya mencari peluang untuk mencari saham-saham yang menurut saya menarik. Dan buat teman-teman yang tertarik ya menjadi klien untuk riset, bisa hubungi aja di 0811-888-4657. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video.